Berkas perkara 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dikembalikan kepada penyidik kepolisian oleh Kejaksaan Agung. Jaksa memberi catatan kepada polisi agar berkas kasus dilengkapi. Jaksa meminta berkas dilengkapi agar kasus segera dibawa ke persidangan. Jaksa mengatakan berkas tersebut harus lengkap syarat formil dan material sehingga bisa dibuktikan di persidangan. Kejaksaan intensif berdiskusi dengan penyidik Bareskrim Polri agar cepat dituntaskan di pengadilan. Penelitian berkas dilakukan secara cermat dan hati-hati sesuai dengan KUHP dan pasal yang disangkakan. Adapun 4 berkas adalah milik tersangka Baradae atau Barada Richard Eliezer, Bribka RR atau Bribka Ricky Rizal, KM atau Kuat Ma'ruf, dan Irjen Verdi Sambo. Baradae berperan melakukan penembakan terhadap korban yakni Brigadir J. Bribka RR turut membantu dan menyaksikan insiden penembakan korban. Tersangka KM adalah orang yang turut dalam membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Sementara peran Irjen Sambo adalah menyuruh, melakukan, dan menskenariokan kejadian-kejadian dalam kasus tersebut seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak. Sementara itu, tim khusus Polri menjadwalkan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Selasa besok. Rekonstruksi akan digelar di tempat kejadian perkara di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Rencananya rekonstruksi dilakukan dengan menghadirkan kelima tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Selain menghadirkan 5 tersangka dan juga tentunya didampingi oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah jaksa penuntut umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel, penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Ya, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini harus juga untuk menjaga transparansi, kemudian menjaga objektivitas, kita mengundang pengawas dari eksternal. Kejaksaan Agung mengatakan ketua tim jaksa penuntut umum akan hadir ke lokasi rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir J. Rekonstruksi besok juga akan menghadirkan perwakilan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Kepolisian Nasional. Dengan rekonstruksi perkara, penyidik memiliki gambaran awal terjadinya tindak pidana. Rekonstruksi membantu proses penyidikan mengungkap tindak pidana yang terjadi disesuaikan dengan keterangan para saksi dan tersangka dalam berita acara pemeriksaan. Selamat malam pemirsa, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara 4 orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat kepada penyidik kepolisian. Jaksa memberikan catatan kepada polisi agar berkas kasus segera dilengkapi. Sementara itu, Polri akan mempertemukan 5 orang tersangka dalam rekonstruksi yang akan dilaksanakan besok di TKP di Duren 3, Jakarta Selatan. Saya Aryo Ardi dan Anda sedang menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara 4 orang tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Kejaksaan Agung menilai ada anatomi kasus tentang kesesuaian alat bukti yang harus diperjelas oleh penyidik agar mudah dibuktikan di pengadilan. 4 berkas perkara sudah masuk di Jampidum, ya. Dan dalam proses penelitian berkas perkara sebagaimana dalam ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Kejaksaan berwenang melakukan proses pra penuntutan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana. Penyidikan itu membuat terang peristiwa pidana, dan kami yang membangun kasus itu untuk dapat segera dibawa ke pengadilan. Jadi kawan-kawan, perkara ini insya Allah apabila seluruh petunjuk-petunjuk kami dipenuhi
oleh kawan-kawan penyidik yang telah berupaya mengungkap peristiwa pidana ini, kami akan bawa ke pengadilan sesuai dengan alat bukti yang ada saat ini. Prosesnya sudah berjalan kurang lebih 2 mingguan kurang lah ya. Kami berkoordinasi secara intensif baik dengan Kabar Eskrim 2 kali ketemu saya di sini dalam rangka diskusi penanganan perkara ini, juga dengan penyidik dipimpin oleh Direktur Andirian, Brigadir Jenderal. Jadi kami melakukan diskusi intensif siang malam, bahkan di hari libur pun kami berdiskusi kepada kawan penyidik. Kenapa? Karena kami menganggap perkara ini harus segera kami tuntaskan di pengadilan. Namun demikian, kawan-kawan media harus bersabar, karena proses hukum itu harus dilakukan secara cermat dan hati-hati sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan pasal-pasal yang disangkakan. Kita tidak boleh sembarangan. Makanya saya tidak mau banyak bicara karena saya takut bias. Proses penyidikan harus berjalan. Dan pemirsa, besok rencananya pukul 10 rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan digelar di Rumah Dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dan untuk pertama kalinya, Barada Richard Eliezer akan dihadirkan secara langsung. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua akan digelar besok di Rumah Dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Selain pihak eksternal, rekonstruksi besok juga akan dihadiri secara langsung oleh kelima tersangka, termasuk Barada Richard Eliezer. Besok merupakan pertama kalinya Barada E dipertemukan langsung dengan 4 tersangka lain, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Pasalnya, sejak ditetapkan sebagai justice kolaborator, Barada E selalu dipisahkan dengan tersangka lain. Barada E selalu memberikan keterangan dan kesaksian melalui daring. Selain menghadirkan 5 tersangka dan juga tentunya didampingi oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah jaksa penuntut umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel, penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Ya, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini harus juga untuk menjaga transparansi, kemudian menjaga objektivitas, kita mengundang pengawas dari eksternal. Kehadiran Barada E dalam rekonstruksi besok sangatlah penting untuk mendapatkan gambaran fakta kejadian yang sebenarnya di Rumah Dinas Verdi Sambo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan pra-rekonstruksi, kita akan bergabung bersama reporter kami, Camar Henda, yang ada di Duren 3, Jakarta Selatan malam hari ini. Camar, seperti apa persiapan jelang rekonstruksi besok, rencananya pada pukul 10 pagi, silakan laporan Anda. Baik. Selamat malam Aryo dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan rumah Irjen Pol Verdi Sambo ataupun juga di rumah dinasnya yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Pemantauan kami untuk malam hari ini, kami tidak melihat ada persiapan khusus ataupun juga ada pengamanan yang disiagakan oleh pihak kepolisian ataupun petugas. Namun memang garis kepolisian masih terus terpasang di rumah 2 tingkat ini yang menjadi saksi bisu dari peristiwa berdarah pada 8 Juli 2022. Aryo dan juga pemirsa, tadi pada sore hari sebelum kami ada di rumah dinas ini, kami juga sempat memantau dan juga melihat di rumah pribadi dari Putri Chandrawati dan juga Irjen Pol Verdi Sambo di Jalan Saguling 3. Tadi kami melihat ada 5 mobil Brimob beserta dengan belasan petugas yang mengunjungi rumah Putri Chandrawati, namun belum diketahui jelas apa maksud dan juga tujuan dari para petugas tersebut datang ke rumah Putri Chandrawati. Namun apabila
apabila kita melihat kepada agenda yang akan dilakukan esok hari, yakni terkait dengan rekonstruksi, ini bisa saja pihak dari petugas melakukan pengecekan dan juga persiapan terkait dengan rekonstruksi yang akan dilakukan di rumah dinas ini yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah pribadi Irjen Pol Verdi Sambo yang menjadi tempat Putri Chandrawati saat ini berada. Dikarenakan seperti diketahui meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Putri Chandrawati ini masih belum dilakukan penahanan dikarenakan alasan kesehatan. Sementara untuk rekonstruksi yang akan dilakukan esok hari ini akan merujuk kepada CCTV temuan dari penyidik, meskipun dari Barreskrim Polri belum menyebutkan untuk urutan peristiwa yang nantinya akan dilakukan rekonstruksi. Namun apabila kita melihat kepada CCTV yang saat ini sudah beredar, ini akan dimulai dari rumah pribadi Irjen Pol Verdi Sambo di lantai 3, tempat di mana Irjen Pol Verdi Sambo ini mengiming-imingi Bribka RR dan juga Kuat Ma'ruf untuk bisa membunuh Brigadir J dengan uang 500 juta rupiah masing-masing. Kemudian juga nantinya setelah dari rumah pribadi ini akan beranjak ke rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo yang menjadi tempat eksekusi dari Brigadir J yang tewas ditembak. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa esok hari Putri Chandrawati tidak akan mengenakan baju tahanan dikarenakan saat ini meskipun sudah dilakukan sudah tersangka, ini masih menggunakan baju masih tidak ditahan sehingga tidak menggunakan baju tahanan. Sementara demikian, Aryo, kembalikan Anda ke studio. Baik, itulah pemirsa laporan terbaru Camar Haenda dari rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan yang besok rencananya akan berlangsung rekonstruksi di lokasi tempat kejadian pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari Duren 3, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, Kejaksaan Agung menyebutkan ada sejumlah bagian peristiwa yang hilang dalam berkas Irjen Verdi Sambo dan 3 tersangka lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Karena adanya sejumlah peristiwa yang belum lengkap, maka berkas Verdi Sambo dan 3 tersangka lainnya dikembalikan ke penyidik kepolisian. Apa arti anatomi kasus yang belum jelas? Sudah hadir melalui sambungan Zoom Halius Hussein, Ketua Komisi Kejaksaan 2011-2015, dan Profesor Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Assalamualaikum, selamat malam Pak Halius, Pak Parji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Pak Halius. Pak Parji. Pak Halius sebagai seorang mantan jaksa yang sudah puluhan tahun pernah bertugas di Kejaksaan, seperti apa Pak Halius melihat proses pemberkasan BAP dari 4 orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ini yang akhirnya hari ini dikembalikan karena dianggap ada bagian-bagian penting yang justru tidak ada dalam proses BAP tersebut. Silakan Pak Halius. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan rasa duka cita yang mendalam ya kepada keluarga Yosua di sana, di Sumatera Utara sana gitu. Pemberkasan yang saya cermati sudah dilakukan mestinya oleh penyidik gitu. Dengan memanggil semua orang yang mereka anggap bisa menjadi saksi dan akan menjadi tersangka dalam perkara ini. Kemudian pada hari ini jaksa penuntut umum, jaksa penyidik juga sudah mengambil sikap tentang berkas perkara yang bersangkutan dengan adanya pengembalian P19 dari Kejaksaan Agung. Ini tentu saya melihat bahwa perkara ini sudah boleh dikatakan hampir sempurna gitu. Perdebatan-perdebatan yang ada sekarang adalah tentang motif gitu ya, terutama tentang Ibu Putri ya, yang sampai hari ini mengatakan bahwa ini akibat daripada terjadinya pelecehan seksual dari almarhum Yosua. Gitu. Nah ini tentu perlu kerja keras dari penyidik, karena pada ketika Ibu Putri menjadi saksi, maka keterangan itu menjadi penting gitu. Nah ini saya melihat penyidik tidak harus berhenti dengan pengakuan keterangan yang diberikan Ibu Putri tentang motif ini, karena saya melihat motif ini menjadi bagian sangat penting dalam penyelesaian perkara ini. Baik. Coba kita bayangkan terjadinya pembunuhan yang sedemikian rupa ya, yang boleh dikatakan di luar nalar kita gitu.
dari seorang atasan kepada bawahannya. Apakah hanya sekedar karena ada laporan dari Ibu Putri kepada Pak Sambo gitu, atau ada laporan dari beberapa orang kepada Pak Sambo? Ini kan perlu nalar-nalar yang logis gitu ya. Nah, saya melihat pada ketika yang bersangkutan menjadi tersangka, katakanlah Pak Sambo, Irjen Sambo gitu ya, dia mengatakan ini karena harkat dan martabat, itu silakan saja, tidak masalah. Tetapi tentu penyidik harus menggali secara dalam apakah pengakuan tersebut memiliki hal yang dapat membenarkan perbuatan itu. Nah, ini tentu tidak akan berhenti pada pengakuan tersangka, tetapi karena menurut kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengaku tersangka adalah untuk dirinya sendiri. Nah, ini tentu akan lebih kepada keterangan saksi dan alat-alat bukti lainnya. Artinya dengan kondisi seperti saat ini, Pak Halius, mohon maaf saya potong, artinya jaksa sendiri juga belum bisa meyakinkan diri mereka untuk bisa menjerat Sambo dan juga 3 orang tersangka lainnya dengan pasal maksimal, karena ada beberapa bagian yang ternyata juga belum terlengkapi saat pemberkasan di Barreskrim Polri. Seperti itu, Pak Halius? Ya, jaksa saya lihat tentu akan sangat hati-hati. Ini perkara bukan perkara kecil, perkara besar yang melibatkan begitu banyak orang gitu, terutama para petinggi di kepolisian sana. Saya yakin kejaksaan dalam hal ini tidak akan abai ya dalam melakukan penelitian terhadap perkara. Dan barangkali pengembalian berkas perkara tersebut tentu dalam satu setelah dilakukan satu penelitian yang cermat ya, sehingga jaksa menemukan adanya beberapa hal yang perlu mendapat tambahan keterangan, tambahan alat bukti dan sebagainya. Baik. Tadi saya dengar tadi dari Pak Aryo adanya beberapa yang hilang di dalam berkas perkara. Ini sesuatu yang patut kita curigai. Kalau benar ada jaksa peneliti menemukan ada beberapa yang hilang dari berkas perkara, saya kira ini harus dipertanyakan kepada Barreskrim gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan itu tidak pantas terjadi pada berkas perkara yang sebesar ini. Baik, saya ke Pak Suparji. Pak Suparji, bahasa yang dipakai oleh Jampidum siang tadi dalam ketika melakukan konferensi pers adalah adanya anatomi yang belum jelas. Seberapa yakin Pak Parji melihat kasus ini bisa dilengkapi dan juga bisa maksimal ketika nantinya memang akan segera disidangkan di pengadilan? Pak Parji, silakan. Ya, jaksa tentu akan mengawali dari mens rea ya, niat ya. Niat dari para pelaku ini untuk melakukan pembunuhan yang terhadap Joshua. Baik. Karena niat ini adalah sebagai satu cikal bakal untuk ditelusuri lebih lanjut. Apakah mens rea niat itu dapat dikatakan sebagai sesuatu alat bukti gitu ya dari peristiwa ini. Sekarang niatnya itu katakan dia melakukan pembunuhan karena ada keluarga, ada harkat martabat keluarga yang hidup. Nah, ini tentu tidak bisa hanya berhenti di situ, harus kepada bukti-bukti lainnya. Dan ketika yang bersangkutan menjadi seperti Irjen Sambo menjadi terdakwa nanti itu tidak menjadi masalah karena jaksa penuntut umum dan hakim akan menggali kebenaran daripada niat itu. Kalau itu tidak benar niatnya, saya kira dia akan merugikan Pak terdakwa sendiri nantinya di persidangan. Baik, saya ke Pak Parji. Pak Parji, bagaimana Anda melihat perjalanan kasus ini? Apakah Anda yakin di pengadilan semuanya bisa terbukti? Karena pasal yang ditetapkan oleh penyidik adalah pasal yang tidak main-main. Ada 340, 338, Jungto 55 dan 56. Pak Parji, silakan. Ya, kami masih menunggu audio dari Pak Suparji Ahmad. Pak Parji, bisa diulangi lagi? Ya. Ya, pertama yang harus dipahami tentang anatomi itu kan uraian unsur dari satu jenis kejahatan. Mulai dari TKP, waktu kejadian, korban, pelaku, dan hal-hal yang terkait. Itu adalah sebuah anatomi. Kemudian yang kedua, mengapa jaksa mengembalikan? Karena dipahami bahwa beban pembuktian ada di jaksa. Ya, bukan lagi di penyidik. Karena kalau begitu menerima limpahan perkara dari penyidik, maka beban pembuktian adalah di jaksa. Oleh karenanya itu harus cermat, ya harus cermat
dalam memeriksa perkara. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana membuktikan ya tentang tindak pidana 3409 berencana. Ini yang dari awal dalam berbagai komentar saya tidak mudah mengkonstruksikan pembunuhan berencana dalam kasus ini. Maka ini saya kira jaksa masih memerlukan sebuah rekonstruksi sehingga terbangun sebuah alat bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga terbangun sebuah puzzle tentang pembunuhan berencana itu. Nah, disinilah maka kemudian diperlukan sebuah rekonstruksi. Setelah melalui metode sketsa, melalui interview, melalui interogasi, tidak mampu menjawab, maka kemudian diperlukan sebuah rekonstruksi nanti. Di proses ke depan, saya kira memang ini beban pembuktian sekali lagi di jaksa, maka untuk mengkonstruksikan pembunuhan berencana itu kan harus ada sebuah perencanaan yang jelas, ada jeda waktu yang jelas, kemudian bagaimana penyiapan. Nah, sementara yang kita cermati dalam proses pemeriksaan sekarang ini, kan jeda waktunya tidak terlalu lama, dan kemudian sepertinya kesannya ada sebuah spontanitas dan sebagainya. Maka menurut saya, ini yang akan dikejar oleh jaksa adalah sejauh mana perencanaan itu dilakukan, sehingga nanti di pengadilan itu bisa dibuktikan. Saya kira kalau kita bicara tentang motif, mungkin itu tidak akan mudah ditemukan. Karena motif itu kan sebuah niat jahat, di mana kemudian tidak nampak. Nampaknya ada di dalam sebuah perbuatan. Dan nanti yang akan dinilai adalah oleh majelis hakim di persidangan nanti. Maka dari perbuatan tadi itu akan kelihatan tentang motifnya. Sejauh ini perbuatan itu tidak sinkron dengan motif yang terjadi, di mana motifnya dalam rangka membela harkat dan martabat, tetapi pada sisi yang lain dari perbuatannya itu sepertinya agak ganjil kalau kemudian dalam rangka membela harkat dan martabat sampai kemudian dilakukan pembunuhan yang kemudian seperti kita amati bersama. Jadi ini saya kira bahwa jaksa dalam rangka membuktikan tentang pembunuhan berencana ini memerlukan rekonstruksi. Nah, disitulah nanti di rekonstruksi akan diketemukan kapan ini disiapkan, kapan ini akan direncanakan. Maka yang penting menurut saya jangan hanya 2 rumah itu yang dilakukan rekonstruksi, harus ditarik ke belakang, jangan kemudian nampak perencanaannya. Kalau kemudian hanya 2 tempat itu dengan jeda waktu mungkin yang tidak terlalu lama, maka tidak akan kelihatan perencanaannya, gitu ya. Jadi ini menurut saya yang perlu juga disarankan dalam proses rekonstruksi kemarin itu harus ditarik ke belakang tentang perencanaannya, sehingga nanti tidak sekedar melihat tentang perbuatannya. Maka ya ini ada Kompolnas, ada Komnas HAM, dan tentunya ada jaksa peneliti, maka bisa kemudian menarik sejauh mana perencanaan itu dilakukan, sehingga nanti sampai pada tahapan eksekusi. Kita apresiasi langkah yang dilakukan oleh jaksa dengan mengembalikan perkara tadi itu, dan dengan harapan supaya nanti mudah dibuktikan di persidangan, karena tentunya jaksa sangat berat bebannya. Jangan sampai kemudian sudah mendakwakan pasal 340, tapi kemudian uraian perkara ini tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan kemudian tidak ada alat bukti yang mendukung, maka tentunya ini kan bukan prestasi yang baik buat jaksa. Maka perlu ada satu proses pembuktian tentang pembunuhan berencana tadi itu. Perencanaannya di mana? Mas Parji, apakah jaksa kan besok juga diundang untuk datang ke rekonstruksi di Duren 3? Apakah jaksa juga mempunyai hak untuk berbicara kepada penyidik untuk mengusulkan agar tempat kejadian perkara juga dilakukan rekonstruksi di Magelang ataupun di tempat lainnya selama masih relevan dengan kasus ini? Apakah ada hak dari jaksa? Ya, jaksa memiliki hak sejak adanya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Di situ jaksa sudah mulai peran, yang kemudian melakukan supervisi, melakukan koordinasi, dan tadi Jampidum sudah mengatakan dari awal sudah melakukan koordinasi dengan intensif. Sehingga perkara adalah perkara besar. Maka menurut saya, karena ini adalah membuktikan tentang pembunuhan berencana, maka dilihat rekonstruksi perencanaannya di mana, dicari tentang tempat-tempat kejadian yang relevan sehingga mudah dibuktikan di dalam persidangan nanti, gitu ya. Baik, kita akan lanjut lagi nanti usai pariwara, Pak Halis dan Pak Parji. Pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime.